Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal segala manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Secara khusus kepada jemaat HKIP Damai Sejahtera, tetaplah kita bersabar dan berdoa agar kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan di dalam waktu-waktu ujian saat ini. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan khotbah kita saat ini Minggu 17 Mei 2020, Minggu Rogate yang artinya berdoa. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini adalah diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 dari ayat yang ke-16 hingga ayat 27. Demikian bunyinya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau telah mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saudara sudah pernah mendengar satu kritik atau pesan yang cukup tajam, yang tujuannya agar manusia itu mau mengintrospeksi diri. Dikatakan begini, malapetaka yang paling besar pada diri seseorang adalah
Jika seseorang itu memiliki keinginan yang sangat berlebih dan tidak pernah merasa cukup, maka perasaan yang tidak pernah merasa puas adalah bencana terbesar bagi diri seseorang. Apa maksud pesan ini? Yang pertama adalah bencana bagi seseorang. Walaupun dia telah memiliki segalanya, tetapi dia tetap merasa belum memiliki segalanya. Yang kedua adalah bencana bagi seseorang jika dia tidak merasa puas sebelum memiliki sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Mengapa itu bisa menjadi bencana? Itu karena sifat manusia itu sendiri, di mana manusia itu lebih sering cenderung fokus pada apa yang tidak mereka miliki, bukan pada apa yang sudah mereka punyai. Jadi manusia itu selalu merasa kurang. Jika hal itu terjadi atau ada pada seseorang, inilah yang disebut oleh para pakar motivasi sebagai mentalitas miskin. Jangan tersinggung dulu. Itu karena apa? Karena mereka selalu merasa kekurangan. Saudara, hanya sebagai contoh, mungkin kita pernah mendengar keluhan teman-teman kita yang berkata, "Ya, begitulah suamiku hanya sampai wakil direktur, tidak sampai seperti suami ibu itu yang menjadi direktur. Sudah wakil direktur tapi masih tetap mengeluh." Seorang ibu berkata, "Anakku hanya juara 3, tidak seperti anak bapak itu juara 1. Sudah baik juara 3 tapi tetap mengeluh. Kami membeli rumah di komplek yang sama, harganya juga sama, tapi bapak itu dapat tanah yang lebih luas dari kami. Sial rasanya. Sudah bisa membeli rumah tapi tetap merasa sial." Seorang ibu bicara, "Aku kagum sekali dengan bapak itu, pintar sekali bicara, juga berwibawa. Beda dengan suamiku, susah, sangat pendiam dan tidak pernah bicara." Suami yang pendiam menjadi keluhan dan lain-lain. Mengapa mereka mengeluh? Intinya adalah mereka mengeluh karena mereka tidak memiliki seperti yang dimiliki orang lain. Karena mereka tidak memilikinya, mereka merasa dicurangi. Mereka merasa dirugikan. Itu membuat semua yang mereka miliki menjadi kurang berharga atau kurang bernilai di mata mereka sendiri. Dan perasaan seperti itu membuat mereka tidak pernah merasa tentram, tidak gembira atau bahagia. Padahal sudah dikatakan, sukacita atau kebahagiaan bukanlah mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan menginginkan apa yang kita miliki. Kita merasa betah, merasa senang, kita merasa bangga dengan apa yang ada pada kita. Sukacita adalah ketika kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Bersyukur adalah kebajikan atau kebaikan tertinggi. Bersyukur adalah salah satu muatan yang terpenting dari doa. Jadi bersyukur naik pangkat apakah doa? Iya, itu doa. Mensyukuri apa yang telah kita miliki. Asal jangan 3 bulan kemudian mulai mengeluh. Karena apa? Karena masih ada jabatan yang belum bisa diraih. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang telah kita bicarakan tentang mentalitas miskin dan sikap bersyukur tadi, itu ada kaitannya dengan latar belakang ayat khotbah kita saat ini tentang doa Daud. Saudara, walaupun Daud sudah tua, tetap saja dia masih punya semangat. Daud masih punya satu keinginan lagi, yaitu berencana membangun bait Allah di Yerusalem sebagai tempat yang layak bagi tabut perjanjian Allah. Kita tahu tabut perjanjian itu sangat sakral dan penting, karena itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Alasan Daud atas rencana itu sangat jelas dan sangat masuk akal. Dikatakan Daud,
Aku menempati rumah yang terbuat dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan masih berada di tenda-tenda. Itu terdapat pada 1 Tawari 17 ayat 1. Alasan Daud itu sangat kuat. Sesungguhnya sangat benar. Saudara, ada juga alasan yang bagus tapi belum tentu kuat. Misalnya, seperti alasan seorang petani tua yang kaya raya, walaupun sudah tua, tetapi terus semangat ngumpulin tanah. Ketika dia berencana beli tanah lagi, tanah di sebelah miliknya, orang-orang pada bertanya, "Pak Tani masih beli tanah lagi? Kan tanahnya sudah banyak, sudah luas sekali. Pak Tani juga sudah tua. Untuk apa lagi, Pak Tani?" Pak Tani menjawab, "Ya bukan untuk saya, tapi untuk cucu saya." Alasannya bagus, alasannya positif, sayang cucu. Benar, tapi bisa saja itu sekedar alasan. Karena Pak Tani itu merasa malu mungkin, dianggap tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Saudara, kita kembali ke Daud. Alasan Daud jelas. Daud sudah sangat nyaman dengan hidupnya. Tetapi dia tidak merasa nyaman mengingat rumah Tuhan masih sangat sederhana. Masih sangat seadanya. Itu bagi Daud adalah ketidaklayakan pada Tuhan. Jadi setelah semua petinggi Israel dan Nabi Nathan mendengar alasan Daud, mereka setuju. Itu adalah pekerjaan mulia. Kita juga pasti setuju. Sebab itu Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu." Mendengar perkataan itu, Daud pun semakin semangat dengan rencananya atau dengan keinginan itu. Saudara, tetapi ketika malam tiba, Allah mendatangi Nabi Nathan. Allah menyuruh Nabi Nathan untuk menyampaikan pesan Allah kepada Daud. Bunyinya demikian, "Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagimu untuk didiami." Allah tidak setuju tangan Daud yang membangun bait Allah. Allah tidak menghendaki Daud membangun bait Allah untuknya. Nathan sebagai nabi yang takut pada Allah harus menyampaikan pesan itu. Walaupun pesan itu pasti akan mengecewakan perasaan Daud. Maka pesan Tuhan itu secara lengkap dikatakan Nabi Nathan kepada Daud. Itu bisa kita lihat di 1 Tawari 17 ayat 1 sampai ayat 14. Saudara-saudara, pesan itu sangat jelas. Pesan itu bukan sekedar agar Daud menunda rencananya. Tetapi tegas dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki Daud membangun bait untuknya. Pada momen ini Allah jelas menolak keinginan Daud. Saudara, itu tentu membuat Daud tidak tuntas mewujudkan apa yang dia inginkan. Saudara, ini persis sama seperti apa yang dialami Musa ketika hendak mengakhiri perjuangan dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang berat itu. Tinggal selangkah lagi. Ketika tanah itu sudah hampir digenggam, tanah perjanjian itu sudah terlihat oleh mata, maka Allah membawa Musa ke puncak gunung memperlihatkan semua tanah perjanjian itu. Tetapi setelah itu ada pesan yang menjadi pukulan berat bagi Musa. Pesan yang membuat Musa sangat kecewa. Allah berpesan Musa tidak bisa ikut masuk ke tanah perjanjian. Alasannya karena peristiwa di Meriba. Itu bisa kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 51 sampai 52. Sehingga sama seperti Daud, Musa merasa tidak tuntas dengan tugasnya. Tetapi jika Allah mengatakan tidak ada yang bisa merubahnya. Allah tegas dengan kehendaknya. Saudara-saudara, bisa saja Daud merasa kecewa karena sebenarnya tidak ada orang yang lebih pantas selain dirinya yang patut membangun bait Allah itu. Karena apa? Daudlah yang menyelamatkan tabut perjanjian.
Daud telah hampir mempersatukan seluruh Israel. Daud dicintai seluruh warga kerajaan Israel. Daud punya kemampuan dan punya kekayaan. Daud sudah berkuasa hampir 40 tahun. Wajarlah di akhir hidupnya Daud ingin meninggalkan jejak besarnya, mempersembahkan warisan terakhirnya bagi bangsa Israel, yaitu mempersembahkan bait Allah. Sudah pantaslah Daud yang membangun. Mungkin pikiran kita juga seperti itu. Tetapi yang benar menurut pikiran kita belum tentu begitu menurut Allah. Ternyata jawaban Allah kepada Daud adalah tidak. Jika Allah mengatakan tidak, seorang pun tidak ada yang bisa merubahnya. Keinginan Daud ditolak Allah. Alasan Allah menolak sebenarnya sangat sederhana, sangat umum, tidak detil. Allah katakan, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Mungkin bagi Daud atau bagi kita juga jawaban Allah itu kurang meyakinkan. Kenapa itu alasannya? Kita bisa saja menjawab, kan situasinya memang sedang perang. Kita sedang diserang. Kalau kita tidak membunuh, ya pasti kita akan dibunuh oleh musuh. Siapa lagi yang mau menumpahkan darah? Kalau tidak karena terpaksa. Sebenarnya kita masih menginginkan alasan-alasan yang lebih memuaskan dari Allah. Mengapa Allah menolak Daud membangun bait Allah? Saudara-saudara, Daud tidak sedikit pun menunjukkan ketidakpuasan hatinya atas jawaban Allah itu. Daud terlihat oke-oke saja menerima jawaban seperti itu dari Allah. Daud tidak mencoba mendebat Allah. Daud begitu menghormati kehendak Allah. Daud tidak menunjukkan egonya di depan Allah. Bagi Daud sebenarnya Allah tidak perlu memberikan alasan kepada dia atas apa yang hendak Allah perbuat atau Allah tentukan dalam hidupnya. Saudara, memang itulah yang hendak diajarkan Daud, bahwa Allah lebih tahu dari kita sendiri apa yang terbaik buat kita. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Allah mengetahui semua rencana kita, keinginan kita. Tetapi Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi harusnya ini yang harus kita pahami ketika kita berdoa. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Jangan menggurui atau berdebat dengan Allah tentang itu. Jika Allah membatalkan atau menolak rencana kita, kita juga harus tunduk. Kita harus mau sadar menerimanya. Itulah sikap hidup Daud, dan harusnya itu jugalah menjadi sikap hidup orang yang percaya. Saudara-saudara, pengalaman Daud ini penting kita renungkan. Ketika kita berencana, ketika kita menginginkan, ketika kita mengharapkan, tetapi jawaban yang kita terima, Allah berencana lain. Seorang suami yang muda baru kehilangan istrinya bercerita. Dia menikah ketika berusia 35 tahun. Sebelum menikah, dia betul-betul dengan hati-hati menunggu jodoh yang tepat. Dia selalu berdoa. Ketika akhirnya dia menemukan jodohnya, mereka pindah ke suatu daerah yang tenang dan mereka mulai membuka usaha kebun. Namun belum 3 tahun pernikahan mereka, sang istri meninggal akibat kecelakaan. Allah berencana lain. Hatinya hancur seketika. Seorang gadis berkata, kami saling mencintai dan kami telah bertunangan, tetapi Allah berencana lain. Satu keluarga berkata, kami berencana dan berusaha memiliki anak, tetapi Allah berencana lain. Satu keluarga yang lain berkata,
Kami telah berusaha menyembuhkan penyakit anak kami, tetapi Allah berencana lain. Satu keluarga berkata, kami menginginkan anak yang sehat dan ceria, tetapi Allah berencana lain, memberi anak yang cacat dan kurang sempurna bagi kami. Saudara-saudara, bagaimana penerimaan kita ketika kita telah berencana, tetapi Allah menentukan lain? Sekali lagi, bagaimana sikap kita kepada Tuhan ketika Allah menentukan lain dari apa yang telah kita rencanakan seumur hidup kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari Daud ketika dia mendapati bahwa Allah menentukan lain dari apa yang telah direncanakannya? Itulah yang kita lihat dari ayat-ayat khotbah kita saat ini. Saudara, ketika Daud ditolak Allah, Daud tetap tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Daud merasa bahwa dia tidak harus berduka dan tidak harus kecewa pada ketentuan Allah. Karena Daud yakin ada rencana Allah yang lebih besar yang telah dipersiapkan Allah baginya. Dan itu benar. Dalam ayat ini kita membaca, di balik penolakan Allah kepada Daud, dijanjikan bahwa melalui nama Daud dan keturunannya, kerajaan Israel akan dikokohkan Allah. Kepada Daud dijanjikan bahwa Daud dan keturunannya akan menjadi alat kemuliaan Allah. Allah memakai Daud dan keturunannya sebagai corong kemuliaan Allah. Allah memakai Daud dan keluarganya untuk memberitakan keselamatan Allah ke segala penjuru dan ke segala bangsa. Daud menjadi lambang kemuliaan Allah. Saudara-saudara terkasih, tentu kita tahu siapa janji yang dimaksud Allah itu pada keturunan Daud, yang menjadi raja kerajaan Allah dan pemerintah kekal selama-lamanya. Itu adalah Yesus Kristus. Yesuslah anak manusia, keturunan Daud yang dilantik Allah menjadi penguasa atas kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Sehingga semua umat manusia mempermuliakan Allah. Di balik penolakan rencana Daud, Allah menjanjikan satu kemuliaan terbesar bagi Daud dan keturunannya, bagi Israel dan bagi dunia, yaitu janji kedatangan Yesus Kristus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah datang ke tengah-tengah dunia dan ke tengah-tengah umat manusia. Yesus adalah kepenuhan atau wujud janji Allah kepada Daud itu. Dan sekarang Allah juga memberikan janji pada semua manusia melalui Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus akan mendapatkan keselamatan di dunia dan janji keselamatan yang kekal. Janji Allah kepada Daud mengalir terus, tidak henti, menjadi janji yang kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa janji Tuhan kepada kita ketika Tuhan berkehendak lain? Ketika kita merasakan duka dan kecewa, ketika kita seakan meminum pil pahit dari rencana Tuhan yang berbeda, saudara, kita harus meyakini bahwa di balik itu Tuhan menjanjikan suatu rancangan yang lebih besar bagi kita. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa rencana itu? Rancangan Allah adalah bahwa dengan pengalaman hidup kita, kita dipanggil Tuhan agar menjadi pribadi-pribadi yang membawa harapan ke tengah-tengah hidup orang banyak. Agar melalui kesaksian-kesaksian hidup kita, mengalir kekuatan, keselamatan bagi banyak orang. Sehingga orang-orang akan merasakan kekuatan dan kasih Allah menjadi terasa nyata di hidup mereka. Melalui kekecewaan yang kita alami, di situ kita dibasuh, dilantik Tuhan menjadi alatnya agar melalui pengalaman kehidupan kita dipakai untuk memenangkan banyak orang yang kehilangan harapan, yang hidup dalam kekecewaan dan hidup dalam keputusasaan. Ketika saudara keluar dari kekecewaan melalui iman, disitulah janji Tuhan telah berlaku, bahwa hidup saudara telah menjadi berkat dan menjadi sumber berkat bagi banyak orang yang ditunjukkan Allah untuk saudara lawat. Saudara, pesan-pesan yang disampaikan oleh pribadi-pribadi yang telah menundukkan dirinya di hadapan Tuhan, yang telah berani bersyukur kepada Tuhan atas kepedihan, kekecewaan, serta kerugian-kerugian yang mereka alami atau sedang mereka alami, atau pribadi-pribadi yang telah menang dan bebas dari rasa sakit hati dan mengatakan, Tuhan, aku terima rancanganmu. Tuhan, aku siap dengan apapun rencanamu. Tuhan, aku mensyukuri apa yang ada dalam hidupku. Pesan-pesan saudara jauh lebih berkuasa dari khotbah-khotbah yang hanya menyentuh permukaan pergumulan kehidupan kita. Itulah doa, keluar dari kekecewaan, masuk pada kesediaan hidup dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, dalam doanya kita lihat Daud sedikit pun tidak mengeluh pada Allah. Daud memulai doanya dengan rasa syukur. Daud katakan, siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sedemikian ini. Daud sangat bersyukur. Daud tidak pernah lupa dan sadar betul siapa dia. Dahulu dia adalah seorang gembala, hidup di tengah keluarga yang sangat sederhana, tinggal di kota kecil Bethlehem. Tetapi atas perbuatan Allah, dari seorang gembala domba menjadi panglima militer. Dari seorang yang sehari-hari tidur di atas rumput menjadi penghuni istana. Dari orang yang berkedudukan rendah naik ke singgasana tahta. Suatu lompatan hidup yang susah untuk dicerna akal. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku dan keturunanku boleh menerima janji yang begitu besar dan penuh kemuliaan. Sepanjang doanya Daud terus bersyukur tak habis-habisnya, memuji kebaikan yang dia terima dari Allah. Dalam doanya Daud total merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tidak sedikit pun memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang raja dari suatu bangsa. Dia gentar terhadap Allah yang melakukan perubahan besar itu dalam hidupnya. Saudara, begitulah. Sekarang ada satu penyakit manusia. Apa itu? Penyakit lupa. Penyakit suka lupa. Akhirnya menjadi suka melupakan. Itu yang membuat manusia menjadi lupa diri di hadapan Allah. Sering kita lihat seseorang menjadi berbeda atau menjadi manusia lain setelah dia mengalami lompatan keberhasilan. Lupa masa lalu, lupa Tuhan, lupa gereja, lupa ibadah, lupa anak istri, lupa keluarga,
lupa tanggung jawab, menjadi pikun. Ketika Daud menjadi raja, dia tidak pernah menjadi raja yang pikun atau menjadi raja pelupa. Daud tidak pernah lupa pada Allah, malah terus teringat. Bahkan ketika semakin tua semakin ingat, tetap semangat mau membangun rumah bagi Allah. Sering terjadi ketika masih hidup sederhana, ingatan kita masih jelas. Ingat pada Tuhan, ingat pada istri, ingat suami, ingat orang tua, dan lain-lain. Tetapi ketika Tuhan membuat kita bangkit dan sukses, malah jadi pikun, menjadi pelupa. Lupa orang tua, lupa saudara, lupa teman-teman, dan lain-lain. Saudara, kalau saudara masih muda tetapi sudah pelupa atau pikun, sayang sekali. Mudah-mudahan dari antara jemaat Tuhan, jemaat HKIP saat ini belum ada yang pikun. Nanti kalau kita sudah diizinkan kembali ke gereja, siapa yang tidak datang ke gereja, saya akan panggil sebagai orang pikun. Saudara-saudara, doa adalah tidak melupakan perbuatan Allah. Maka doa adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu diucapkan tidak dengan melihat lebih dahulu besar kecilnya berkat yang diterima. Seseorang yang bersyukur terhadap berkat yang kecil, semakin besar kemampuannya untuk menikmati berkat Tuhan. Orang yang mampu bersyukur di tengah kerugian dan kekecewaan, dia telah menjadi alat Tuhan. Dia sudah menjadi berkat kepada semua orang. Orang yang bersyukur adalah orang yang agung, karena dia mampu melihat keagungan Tuhan. Ucapan syukur lahir dari rasa kekaguman dan ketakjuban pada perbuatan Tuhan. Orang yang bersyukur adalah mereka yang mampu menikmati apa yang ada pada mereka, walaupun itu terlalu kecil dibanding dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Seseorang tidak akan mampu merasa bersuka cita dalam hidupnya dengan segala yang dimilikinya jika dia tidak mengerti apa itu bersyukur. Seberapa sukacita seseorang terlihat dari seberapa dalam rasa syukur di hidupnya. Ucapan syukur tidak akan pernah keluar dari mulut orang yang masih memiliki mentalitas miskin, yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Ucapan syukur berbeda dengan terima kasih, karena rasa syukur menunjuk pada hati yang sukacita. Saudara, dengan melihat ayat khotbah ini, kita bisa katakan doa adalah percaya kepada janji Allah. Ketika Daud menerima janji itu, dia harus mengikuti janji itu dengan membuang segala kesangsian dan segala pertanyaan. Ketika tidak ada lagi kesangsian dan keraguan pada Allah, di situ Daud bisa menikmati janji itu, walaupun janji itu belum terlihat atau belum nyata. Sama seperti kita, ketika kita mendengar janji Allah yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Jika kita menerima pesan itu tanpa keraguan dan kesangsian, saat itu juga pasti kita sudah bisa menikmati sukacita dalam janji itu. Itulah yang mendasari doa Daud. Dia merasa tentram dan damai, seakan janji Allah itu sudah dia terima. Janji itu membuat dia bersuka cita. Sama halnya kita pasti bersuka cita ketika kita mendapat janji dari seseorang yang sangat kita percaya, walau itu baru bersifat janji. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Tuhan tidak mengingkari janjinya kepada Daud, tentu Tuhan juga tidak mengingkari janjinya kepada kita. Allah tidak berubah.
Allah tidak berubah. Dikatakan dalam Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dikatakan lagi dalam Ibrani 3 ayat 18, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika berdoa, kita harus sadar bahwa kita berhadapan dengan Allah yang tidak pernah berubah dalam janji dan kehendaknya. Allah tidak berubah, tetapi kitalah yang lebih condong mudah berubah. Kitalah yang cepat kehilangan sukacita dalam menantikan janji Allah. Kita cepat berubah karena kita kurang sabar. Memang ada pengaruh dunia terhadap kemampuan kita menanti dan berdoa. Karena dunia ini semakin menekankan kecepatan, efisiensi, terbatasnya waktu, sehingga itu membuat kita juga berubah menjadi orang-orang yang menginginkan semuanya serba mudah, serba cepat, instan. Seakan semua sangat tergesa-gesa. Lambat adalah kebosanan. Ibadah yang panjang bosan, doa yang panjang bosan, khotbah yang panjang bosan. Tetapi umur yang panjang sampai 100 tahun tidak dianggap membosankan. Malah kalau bisa kurang. Mengikuti ibadah atau khotbah yang panjang itu bosan. Itu dianggap penderitaan. Maka langsung menggerutu dan sebagian bersungut-sungut. Maka ketika pulang ibadah bukan merasa gembira, tetapi merasa tersiksa. Menunggu adalah membosankan, sehingga kata menanti dan menunggu sudah hampir hilang dari ingatan orang saat ini. Bahkan ada tempat fotokopi mengiklan begini, jika Anda tidak dilayani dalam 5 menit, Anda boleh gratis. Artinya seorang yang mampu bertahan menunggu 5 menit saja sudah selayaknya diberi penghargaan. Saudara-saudara, Allah tidak senantiasa menyuruh kita untuk menunggu. Ada saat tertentu di mana Allah memberikan berkat-Nya tanpa kita harus menunggu. Bahkan ada saatnya Allah telah memberikan berkat-Nya kepada kita sebelum kita minta. Jadi adalah adil jika pada saat-saat tertentu kita harus mau sabar dalam menantikan jawaban permohonan-permohonan kita dari Tuhan. Saudara, marilah kita melatih kesabaran. Di dalam doa yang tekun dan bersabar, kita dipimpin untuk tetap tenang dan tentram ketika menghadapi pergumulan, kesusahan, dan kekecewaan. Kalau kita memiliki kesabaran, kita akan bertahan, tidak jatuh pada keputusasaan dan kemarahan. Saudara-saudara, kalau kita buka dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan di sana, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia mendapatkan, memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini hendak mengatakan bahwa keberhasilan Abraham dalam hidupnya 90% karena kesabaran. Orang yang sabar akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jiwa yang tidak memiliki kesabaran adalah jiwa yang miskin. Kesabaran adalah ketahanan kita menantikan berkat-berkat dari Tuhan. Kesabaran adalah kekuatan yang berpusat pada janji Allah. Jadi berdoa adalah bertahan, tetap fokus pada janji Allah yang tidak berubah. Saudara-saudara, tujuan doa kita bukanlah untuk memperoleh berkat. Bukan itu. Tujuan utama kita berdoa adalah agar kita sungguh-sungguh dikuatkan Allah dalam kehidupan kita. Berkat-berkat itu sudah diberikan Tuhan sebelum kita memintanya. Dan juga jangan kita beranggapan jika kita enggan berdoa, Allah akan serta-merta menurunkan bencana. Tidak, saudara. Tidak akan terjadi malapetaka di rumah kita jika kita lupa berdoa. Tidak. Citra Allah jauh dari itu.
Tidak berdoa tidak akan mendatangkan bencana. Tetapi jika tidak berdoa akan menimbulkan jiwa yang kosong, jauh dari sukacita, terjebak dalam mentalitas miskin, membawa hidup merana tanpa memiliki makna. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucapkan syukur. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, kuatkan agar kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu melalui doa-doa kami. Dan agar kami tetap yakin dan percaya pada kebaikan Tuhan, pada janji Tuhan. Ketika kami percaya pada janji Tuhan, disitulah kami merasa ketenangan dan keamanan di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kami percaya kepada penyertaan Tuhan tanpa kesangsian, disitulah kami merasa tentram dan nyaman ketika menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan, pergumulan di hidup kami ini. Seperti saat ini Tuhan, ketika kami menghadapi wabah ini, kuatkan kami, berikan keyakinan, berikan pengetahuan agar sungguh-sungguh kami menyerahkan hidup kami ini kepadamu. Dan kami yakin Tuhan akan memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami nantinya. Kepadamu kami serahkan, biarlah Engkau senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, dan kami sungguh-sungguh merendahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus dengarkan doa kami. Amin.